Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat guru kita Ustaz Haji As'ari Musa, yang terhormat juga orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sadli, Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar, baik bapak maupun ibunya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di dalam taat dan senantiasa mendapat cucuan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, enggak terasa kita sudah masuk lagi di bulan Muharram. Berarti satu anugerah Allah berikan kepada kita, dikabulkannya kita punya doa Bapak tahun yang lalu, yang mana di penghujung daripada akhir tahun kita semua berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa pertama, doa tutup tahun, kemudian doa tutup tahun, kemudian buka doa dengan awal tahunnya, baik dengan bahasa yang Bapak ngerti. Ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Betawi, dan ada yang juga pakai bahasa Arab, dan ada juga macam-macam bahasa. Yang penting kita ngerti, yang penting kita berdoanya minta kepada Allah, hati kita berasa enak ngomongnya. Ya, jadi minta kepada Allah pasti ada minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur saya biar saya ngerasain tahun depan, biar saya bisa ngerasain ketemu lagi, baik sama teman-teman yang lainnya bisa ngumpul sholat berjamaah, sholat subuh ke kita begini kan enak. Ketemu, kita saling berjabat tangan, kita saling bersalaman, mau pulang baru nyampe, ya Pak ya, kita saling pandang lihat muka, kayaknya enggak aneh, masih yang lalu, masih tahun kemarin nih teman-teman saya masih bisa ketemu, apalagi masih ketemu dengan guru kita, masih bisa ngimamin dengan kita. Doain guru kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Bapak minta. Walaupun Bapak enggak ngomong, tapi di hati Bapak pasti ngomong, ya Allah panjangin umur saya dah, biar saya ngalamin, apalagi di Masjid Al-Manar, apa dari Kelurahan Selipi. Kalau tahun baru Muharram pasti ramai. Saya pengen lihat kayak anak-anak saya kayak begitu merayakan tahun baru Hijriah. Kayaknya begitu enak. Sekarang kita masih ketemu. Nah, kita masih ketemu. Kata bisa masih salat berjamaah, baik bapak maupun ibunya masih bisa ketemu, masih bisa saling berjabat tangan. Ya, berarti Allah kasih kita, Allah kabulin doa bapak tahun kemarin. Tahun kemarin Allah kabulin doa bapak. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih panjangkan umur hamba, Kau masih panjangkan umur aku ya Allah, sehingga aku masih bisa ngerasain tahun sekarang nih. Ya, mudah-mudahan ya Allah
Tahun depan juga saya masih bisa panjang umur. Sekarang udah dikasih panjang umur, udah kita berdoa lagi biar bisa panjang umur tahun depan. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan panjang umur. Baik Bapak hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Kita enggak panjang lebar dan ada sedikit aja. Ada satu makalah dari An Hatim Al-Asam rahimahullahu annahu qala. Dari seorang yang bernama Hatim Al-Asam, dia bilang begini, al-ajalatu ayal isra'u fil umuri minasyaitani illa fi khamsi mawadi'. Dia bilang al-ajalatu satu ketergesa-gesaan, ayal isra', yaitu satu ketergesa-gesaan, buru-buru. Kalau kata orang Selipi, kalau buru-buru ya kita ngerjain apa aja kalau buru-buru, segala urusan apa kalau kita kerjain buru-buru ya. Apa dibilang kata Hatim Al-Asam, minasyaitan, itu kerjaan syaitan. Ya, sekarang kita lihat aja Pak, kalau kita kerjain sesuatu buru-buru nggak bakal beres apa yang kita kerjain. Iya, apalagi seorang ibu mau kondangan dandan buru-buru, waduh repot dah ya Bu ya. Pak, kalau dandan buru-buru, bapak aja juga kalau buru-buru mau jalan ke masjid pakai sendal kadang-kadang salah sebelah. Iya, ngapa? Aduh, gara-gara terburu-buru nih tadi. Iya, apa-apa dikerjain terburu-buru. Emang setan begitu, seneng dia. Apalagi sampai sholat. Sholat tadi nggak terburu-buru? Ada. Kalau kita sholat sendiri di rumah biasanya terburu-buru. Iya, terburu-buru, kecuali kalau ada mertua baru lamaan dikit. Kenapa? Biar dilihat, mertua. Nah, kata mertua, mantu gue gitu loh. Kalau sholat, masya Allah khusyuk banget. Jadi kalau terburu-buru kerjaan syaitan Pak. Ya, apa juga pakai terburu-buru nggak enak. Makan terburu-buru, keselak Pak. Ya, makan terburu-buru keselak. Jalan terburu-buru keserimpet. Pokoknya yang terburu-buru nggak enak. Ya, tapi apa dibilang di sini? Ya, dikatakan terburu-buru kerjaan syaitan, tapi ada satu yang ada 5 amal perbuatan dikatakan min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada terburu-buru kerjaan setan, tapi ada 5 perkara terburu-buru menjadi sunnah Nabi. Apa kira-kira yang terburu-buru itu? Ya, yang cepat kita mesti kerjain gitu. Ya, kan kalau tadi dibilang al-ajalatu minasyaitan, suatu pekerjaan yang tergesa-gesa itu kerjaan syaitan. Tapi ada 5 perkara itu dibilang ya hadza min sunani Rasulillah. Ini menjadi sunnah Nabi. Kalau bapak kerjain terburu-buru menjadi sunnah Nabi, dan cepat buru mesti dikerjain. Apa kira-kira? Mungkin bapak udah dapat, ibu udah dapat, udah tahu. Wah, saya mau tahu tuh, ya perbuatan apa yang buru-buru mesti dikerjain jadi sunnah Nabi, gitu. Ya, mungkin bapak udah tahu. Ya, jadi sunnah Nabi itu apa? Satu, yang mesti segera dikerjain, cepat mesti dikerjain, ya, segera dah. Apa dibilang? Ya, it'amud dhaif bima la yatakallafu 'indal mudif idza nazala ay dhaifu fi manzilihi. Jadi yang pertama itu yang segera dikerjakan it'amud dhaif, nyuguhin tetamu Pak. Ya, nih biasanya kalau kita kedatangan tetamu, tamu itu datang membawa rezeki, dia pulang membawa ampunan buat sahibul bait. Nah, kita di sini kalau kedatangan tetamu disuruh segera ngapain? Tawarin apa? Biasanya kita kalau ada kedatangan tetamu yang kita tawarin apa? Ya, jangan kita sampai tetamu nunggu pulang. Ya, sampai tetamunya pulang kita kagak tawarin. Kita disuruh menjadi sunnah Nabi. It'amud dhaif artinya nawari tetamu, ya minimal tawarin minum. Duduk masuk Pak. Ya, kita tawarin. Nah, cara nawarin juga ada adabnya. Kita nawarin tetamu apa yang kita punya aja di rumah. Jangan kita tawarin yang enggak ada. Ini kadang-kadang gengsi kalau nawarin tetamu, ya, lu mau minum apa? Ayo. Lu mau minum apa? Jangan Pak. Kita kalau nawarin tetamu apa yang ada di rumah. Sebab kalau tuh tetamu bapak tawarin lu mau minum apa? Kalau dia mau minta bandrek, ada. Kalau dia mau minta bajigur, ada. Kalau
Dia minta bandrek, bapak mesti cariin. Kenapa? Bapak nawarin, mau minum apa? Mau makan apa? Kalau dia minta ketupat nih pagi sarapan, lah mesti cariin. Waduh, belum ada ketupat. Tadi nawarin. Iya. Jadi kalau tetamu ke rumah kita, emang mesti dianjurin tawarin segera. Jangan nunggu tetamu pulang dulu. Ya, ini kagak tetamu sampai pulang, kagak ditawarin apa-apa. Baru, ya astagfirullahaladzim, sampai lupa. Ini tadi nawarin ente, ya mau minum apa? Ada orang dia udah salaman, udah mau pulang. Ya, dikatakan tawarin buru-buru sebelum dia minta pulang. Segera kita, sunnah Nabi kita nawarin tetamu buru-buru cepet. Ya, minum kopi apa teh. Kalau dia minta kan ada 2 pilihan doang. Kalau dia minta yang aneh-aneh kan bilang kan tadi anak tawarin kopi sama teh. Ya kalau bajigur kagak ada. Gitu. Tawarin yang ada aja. Teh, kopi, apa air putih. Kalau adanya air putih doang, minum ya. Air putih ada air putih. Gitu. Jangan Bapak tawarin pilihan. Mau minum apa? Cie, keren enggak ya? Pas gitu dia minta kagak ada. Waduh, itu belum ada. Tadi nawarin, dosa Bapak. Ya enggak? Jadi tawarin yang ada aja. Tawarin tetamu sebelum dia pulang. Sunnah Nabi. Ya, itu jadi sunnah Nabi gitu. Jadi jangan kita diamin tetamu sampai dia pulang. Itu Pak. Dia menjadi sunnah Nabi nawarin tetamu sebelum dia pulang. Tawarin minum atau tawarin makan. Apa yang ada di rumah aja. Ya, gitu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullahu taala 'alan nari, akhrajahu al-Baihaqi. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa saja yang memberi makan saudaranya, yang muslim nih, ya, saudaranya yang muslim sesuai dengan seleranya, maka Allah Ta'ala mengharamkan dirinya atas siksa api neraka. Jadi kalau kita nawarin, apalagi kita nawarin yang seleranya dia. Ya, umpamanya kita bakal kedatangan tetamu nih, kita tahu nih tetamunya dia senangnya cendol, atau kita senangnya dia apa? Bubur ayam nih kalau sarapan pagi. Ya, sebelum dia datang kita siapin. Kalau kita nggak tahu, kalau memang ada kita tawarin yang dia suka. Jangan tawarin tetamu yang dia kagak suka. Dia kagak sukanya apa nih? Dia kagak pernah ngopi, ditawarin kopi. Adanya kopi, nanti mau ngopi. Waduh, tawarin yang dia suka Pak. Yang dia suka apa? Kalau dia suka ngopi, dia suka minum ini, tawarin yang dia suka. Jangan tawarin yang nggak dia suka. Ya, sebab kalau kita nawarin yang dia suka, insya Allah Bapak tuh menyediakannya itu, ya, dengan ikhlas. Bapak sediain yang dia suka, insya Allah Allah haramkan diri Bapak atas siksa api neraka. Cuman nyiapin begitu doang yang dia suka. Ya, nggak perlu kita susah-susah nyari amal untuk bisa bebas dari siksa api neraka. Cukup sediain aja apa yang dia suka. Yang dia suka dah. Ya, kalau dia nggak suka, jangan disediain. Dia nggak sukanya apa nih, biar cepet pulang nih. Kita biasanya begitu, ya. Biarin gue sediain yang dia nggak suka nih. Adanya ginian doang, air putih. Wah, dia senangnya kopi. Afwan, pamit aja dulu dah. Ya, sayang kalau sampai begitu. Sediain aja Pak apa yang dia suka. Dan apa yang kita ada di rumah jangan disimpan. Jangan disimpan-simpan, jangan dimasukin sampai besok. Sampai ada tetamu yang perlu sediain, kita sediain aja dia doyan, enggak apa-apa. Insyaallah kalau cara kayak begitu, walaupun sedikit kita keluarin, insyaallah tetamu senang, apa yang disediain dia makan, insyaallah kita akan terbebas daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis lain dikatakan lagi, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man at'ama akhahu min al-khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu fil ma'i hatta yurwiyahu ba'da min an-nari sab'a khanadika kullu khandakin masiratu 700 amin, akhrajahu an-Nasa'i. Apa dibilang? Ini masalah nyuguhin tetamu belum rapi nih Pak. Hadisnya masih ada, saya kurangin aja cuma 2. Siapa saja yang memberi makan saudaranya roti. Kira-kira roti pada suka enggak? Ya. Kita yang jadian roti, ada roti ini nih, roti tawar, dikasih dikasih mentega ame roti, enak, ame kopi kita sediain, dia suka, sediain aja,
Ya, di sini dibilang dikasih roti, wasaqahu fil ma minal ma, kemudian dikasih minum. Kasih roti, kasih minum, suguhin dah ke kita kopi sama roti. Waduh, pagi-pagi. Kira-kira rasanya gimana? Kalau bapak ngerjain kayak begitu. Apa di sini dibilang? Ya. Dibilang akan terbebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka sejauh, ya, dikatakan di sini sab'u khanadik, sejauh 7 parit. Kalau bapak ngasih makan, nah 7 paritnya itu dibilang kullu khandakin masiratus bi sab'ami'ati amin. Satu paritnya aja jauh perjalanannya itu 700 tahun perjalanan satu. Bagaimana kalau bapak ngasih setiap hari sama tetamu yang bapak hidangin? InsyaAllah Allah akan bebaskan kita daripada siksa api neraka. Cuma itu doang. Itu satu sunnah Nabi, nyuguhin tetamu sebelum dia pulang. Jangan sampai satu tamu pulang. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa mendapat cucuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cuman nyuguhin tetamu aja. Itu doang. Satu. Jadi salah satu perbuatan yang sunnah, yang buru-buru, kalau kita kerjain buru-buru, awalnya emang kerjaan syaitan, tapi ada buru-buru kita kerjain menjadi sunnah Nabi, itu dia nyuguhin tetamu. Satu. Kemudian yang kedua, apa? Wa tajhizul mayyit bil ghusli wat takfini wa salati alaihi fid dafni idza mata yaqinan. Apa yang kedua yang buru-buru kita mesti kerjain? Tajhizul mayyit, ngurus jenazah, Pak. Ya, yang kita tunda-tunda di dalam kitab fikih, salah satu perbuatan yang segera kita kerjakan itu tajhizul mayyit, yaitu ngurus jenazah. Apa contohnya kita ngurus jenazah? Fil ghusli, dalam memandikan, wat takfin, mengkafankannya, kemudian wasalati alaihi, habis kita kafanin kita bawa ke masjid kita salatin, habis kita salatin wad dafni, kita kuburin. Tapi dengan syarat idza mata, kalau kita yakin dia udah meninggal dunia. Jadi kalau kita yakin ada saudara kita meninggal dunia, buru-buru Pak, jangan kita entar aja tetangga sebelah ini. Jangan. Tajhizul mayit, kita buru-buru mengurus jenazah, ya, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau sampai enggak nyolatin. Jangankan orang Islam, orang kafir kalau di sebelahnya dia sebatang kara dia. Kita lihat dia orang kafir yang zimmi, artinya yang enggak pernah ganggu umat Islam, tapi dia kafir. Ya, nah itu kita disuruh juga ngurusin. Enggak ada tetangganya, enggak ada saudaranya, enggak ada ini. Tetangga kita non muslim, enggak apa-apa kita urusin. Boleh Bapak ngurusin jenazahnya. Ya, ngurusin jenazahnya, cuman kagak dibawa ke masjid. Habis diurusin, dimandiin, udah kuburin. Enggak dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid kagak boleh, haram Bapak salatin. Kecuali kafir harbi. Kafir harbi Bapak enggak boleh. Sampai apa tuh orang murtad. Ya, enggak boleh kita ngurus jenazahnya. Tapi kalau seandainya emang kita enggak harus segera kita urusin tuh jenazah orang kafir harbi atau orang kafir yang musuhin umat Islam, itu enggak dianjurin kita buat ngurus segera. Tapi kalau kita seandainya tuh jenazah membawa mudarat, kalau kita enggak urusin, kita enggak kuburin, kita enggak mandiin, bau bangkainya, jadi kita segera urusin, boleh. Kalau seandainya itu jenazah membawa mudarat, kita balik lagi. Jadi tajhizul mayyit itu ngurus jenazah buru-buru, sunnah Nabi Pak. Segera kita urusin, jangan kita tunda-tunda. Ya, apalagi kalau ada yang mandiinnya dekat, kalau dia laki ada, yang perempuan ada, buru-buru hubungin. Ya, jangan sampai kita kadang-kadang kalau takziah itu kita tanya yang mandiin udah hubungin belum? Jam 10 belum dihubungin. Ya, meninggalnya dari kapan? Dari semalam. Hubungin buru-buru, cari. Kalau emang ada yang bisa, kita warga kan dulu di Selipi itu adain ya, cara-cara memandikan jenazah. Pernah di Masjid Al-Maghfirah dulu pernah diadakan tuh. Ya, dari masing-masing RW ini semuanya ada 5 orang diambil dari RW 7, RW 1, RW 2. Semuanya diambil 5. Ya. Itu pernah. Tapi sampai sekarang enggak ada hasilnya. Kenapa? Enggak ada tuh waktu ada orang meninggal dunia, ya, yang pernah dididik untuk cara mengurus dan memandikan jenazah. Waktu ada orang meninggal main dorong-dorongan. Ente aja deh, ane belum siap nih. Lah kan udah diajarin. Ya, sayang. Jadi kalau kita ada yang bisa Pak, ada yang mampu untuk mengerjakan, apalagi di Selipi banyak orang yang ngerti, mandiin aja. Kalau Bapak punya istri boleh aja Bapak mandiin. Ya. Tapi dengan syarat, ya, ditutupin. Gitu. Baik Pak.
Jadi itu yang kedua, tajhizul mayyit, yaitu mengurus jenazah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW pernah bersabda, inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu, rawahul Baihaqi. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hal pertama yang dibalas seorang mukmin setelah matinya adalah akan diampuni kepada seluruh orang yang mengikuti jenazahnya. Masya Allah. Setelah orang jenazahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ngurusin jenazahnya, apalagi sampai ngikut, ya, mandiin, nyolatin, kalau mandiin enggak ada, nyolatin, habis nyolatin, ya, kafanin, tukang kafan, ada yang ngafanin, ngikut ngantar jenazahnya untuk menguburkannya. Yang ngantar jenazah ada 3. Ya, pertama keluarganya, hartanya itu ikut apa? Ambulan, keranda itu ikut ngantar ke kubur. Yang kedua, ya, saudaranya, keluarganya ikut. Ya. Yang keempat, temannya juga ikut. Tapi yang 2 pulang, hartanya pulang, amalnya. Kendaraan, harta ikut, keluarganya ikut, amal. Yang ketiga, yang 2 pulang, hartanya pulang, ambulan pulang. Kagak ada ambulan ikut ke kuburan masuk, kagak ada. Ya, keluarganya pulang, yang meninggal bininya, lakinya pulang. Kagak ada yang lakinya mengikut ke kuburan. Biar kata tuh waktu dia pacaran dia bilang kita sehidup semati, waktu bininya meninggal kagak ada yang mau diajak. Ada yang mau diajak, Pak? Ada enggak? Kagak ada yang mau diajak. Ya, malah dia bilang, "Neng, lu duluan ya, enggak apa-apa. Abang nginjak kuburannya paling kenceng, Pak. Enggak apa-apa, Abang." Ya. Diinjak kubur, diinjak, dipedet-pedet. "Abang pulang duluan ya, Neng ya. Di kampung sebelah ada jande." Wah, dia ngomong gitu. Ya, udah ngancem begitu, udah pulang duluan. Mau diajak? Enggak mau. Begitu juga kita kalau meninggal dunia, mau bini kita diajak, Pak? Kagak mau. Enggak mau. Abang duluan deh. Ya, dia lepas kepergiannya walaupun di saat itu berlinang air mata dengan tangisan. Enggak apa-apa, Abang duluan ya, Bang ya. Ya, ayo deh mau diajak kami babe, mana kampung sebelah. Gitulah lagi ada orang yang mau sama aye. Enggak ada yang mau. Jadi kalau bapak ngurusin jenazah, kafaninnya, kalau kafanin ya ada yang tukang ngafanin. Kemudian nyolatin, masa sih kita enggak mau? Ini kadang-kadang sedih juga, Pak. Nyolatin jenazah, saya pernah nyolatin jenazah ya di An-Nur. Keluar bapaknya, lakinya di luar, bapaknya di luar, yang disuruh anaknya, Pak. Anak SMP suruh masuk. Saya bilang, "Emang babanya kemana?" "Baba di luar." "Engkongnya di luar." Yang meninggal anaknya, lakinya di luar kagak mau. Saya bilang, "Mau ngapain?" Saya bilang, ada keluarganya. Sini kalau mau minta sholatin masuk ke dalam, tolong. Bagaimana kalau perasaan kita begitu, Pak? Ada keluarga kita sendiri yang meninggal dunia, kita enggak nolatin, kitanya di luar. Duduk aja sambil ngerokok. "Pak, itu siapa?" "Anak saya." "Sholatin." "Ayo sholatin, Pak." Apalagi ada dibilang, "Itu siapa?" "Bini saya." "Sholatin, Pak." "Bapak aja dah, bapak enggak mau nyolatin." Ada yang begitu. Ya Allah, ya Pak ya. Jadi dibilang tajhizul mayat, ngurus jenazah, ada buru-buru. Kemudian kalau Nabi SAW, "Idza mata ar-rajulu min ahlil jannah, istahyallahu azza wa jalla an yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi." Rawahu Dailami. Apa kata Rasul? Apabila laki-laki penghuni syurga meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa orang yang membawa jenazahnya, orang yang mengiringinya, dan orang yang menyolatinya. Subhanallah. Imam Ad-Dailami mengariwayatkan seperti itu. Allah malu nyiksanya, Pak. Kalau ahli syurga, orang baik meninggal dunia, karena orang meninggal dunia itu kalau waktu diusung jenazahnya dibawa ke masjid, Bapak enggak dengar. Kita enggak ada yang dengar. Tuh jenazah ngomong, Pak. Kalau tuh jenazah ngomong Bapak dengar, bubar orang mau sholatin jenazah, enggak jadi. Hidup lagi. Apa itu jenazah bilang? Cuman kita enggak dengar. Dia bilang apa? Ajilu, cepat antar saya. Cepat antar saya. Saya udah kangen, saya udah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang baik
Min ahlil khair, kalau dia disolatin mau dibawa ke masjid itu minta begitu buru-buru. Ajilu, ajilu, ajilu. Nah, itu yang orang baik, ahli syurga. Kemudian yang nyolatinnya, yang ngiring jenazahnya sampai ke kuburan, Allah malu buat nyiksa bapak. Berarti kalau Allah malu buat nyiksa kita, kira-kira disiksa kagak? Kagak, cuman karena gitu doang, nganterin jenazah, ngurus jenazahnya. Bapak ngurusin, mandiin, kafanin, sampai dibawa nyolatin ke masjid, sampai ke kuburan. Insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa dibilang? Enggak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang baik yang meninggal dunia. Tapi kita enggak juga, kalau yang meninggal orang jahat kita kagak sholatin ke, jangan, kita enggak bakal selamat dari surga. Kita enggak bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang meninggal orang-orang pemabuk. Jangan. Enggak begitu, kita tetap wajib mengurus jenazah. Masalah urusan diampunin dosa kita tergantung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ngurusnya aja juga udah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Satu lagi hadisnya dari Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Rasulullah, man zawwaja bintan tawwajahu Allahu yaumal qiyamati tajal muluk. Ya, akhrajahu Ibnu Syahin. Dikatakan siapa saja yang mengawinkan anak perempuan, maka Allah akan memahkotakannya. Allah akan memahkotakan dia, yaitu memberi kehormatan pada hari kiamat dengan mahkota kerajaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang mengawinkan anak perempuan. Jadi kalau kita udah meninggal dunia itu atau masih ada tuh anak yang ngurusin anak, nikahin anak, itu buru-buru Pak. Kalau udah sampai waktunya, dikatakan wa tazwijul binti idza balagat. Yang pertama tadi, ya, yang pertama menyidangkan tetamu, yang kedua ngurus jenazah, yang ketiga itu wa tazwijul binti idza balagat. Kita disunnahkan buru-buru. Kalau tuh anak perempuan udah ada jodohnya, buru-buru nikahin Pak. Jangan kita tahan-tahan. Kita kadang-kadang lihat-lihat, siapa yang mau jadi calon laki lo? Dia Bang, dia B, dia. Lu cari dulu yang mendingan dikit. Ya, jangan begitu. Kalau memang udah jodohnya, kita lihat yang pertama, ya, lihat dulu agamanya. Ya, agamanya dulu. Kenapa? Karena yang bisa menentukan masuk surga selamat atau enggaknya di dunia dan akhirat kalau suaminya orang-orang baik. Begitu juga istri, cari istri yang salihah. Ya. Kita Pak, kita ini sekarang nih pengen, yang kita cari, kita pengen bahagia di dunia akhirat. Bapak pengen bahagia di dunia akhirat? Pengen. Ya, ada hadis Nabi, saya singkat aja, ya. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW ada mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menyebabkan orang itu bahagia. Bahagia dunia akhirat. Bapak pengen bahagia dunia akhirat? Pengen. Di dunia aja udah pengen bahagia. Senang, girang. Selalu yang kita idam-idamkan. Kira-kira apa? Bapak akan merasa bahagia di dunia. Kalau Bapak punya apa? Punya Mercy? Belum tentu. Punya motor? Belum tentu. Punya motornya 10, belum tentu. Kosan 100 pintu, belum tentu bahagia. Yang pengen Bapak bahagia itu kalau Bapak senang, itu yang pertama kalau Bapak punya zaujatun solihah. Bapak punya istri yang solihah. Pertanyaannya, apa ciri istri yang solihah? Ciri istri solihah itu kalau Bapak mau tahu cirinya, idza nazarta sarratka. Punya istri salihah itu kalau Bapak pandang nyenengin. Gimana Pak di rumah? Istri kalau dipandang selalu nyenengin enggak? Kalau dipandang nyenengin, kira-kira girang enggak hati kita? Kita enggak usah jauh-jauh. Contoh aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia rumah tangganya Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Aisyah, dengan Siti Khadijah. Pernah terjadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Rasulullah berdagang Pak kerjaannya. Pas gitu Rasulullah pulang, itu suara sendarannya kedengaran sama Siti Aisyah. Wih, suara sendalnya Nabi, suami aku. Suara sendalnya Pak, itu Siti Aisyah lagi berbaring, lagi tiduran. Dia dengar suara sendalnya, Siti Aisyah bangun. Bangun Pak buru-buru sampai di depan pintu. Kau sudah kembali ya Rasulullah? Iya sudah. Ya, itu apa yang terjadi Pak? Siti Aisyah tuh ambil tuh terompahnya, sendalnya Rasulullah diambil, terus jubahnya apanya dibawain sama Siti Aisyah. Sini ya Rasulullah, biar aku yang bawa. Kira kalau kita suami bini kita pulang begitu, kira-kira
Perasaan kita enak nggak Pak? Pas pulang di depan pintu disambut, senyum. Waduh, abang baru pulang. Emang sini bang baju gamisnya, sini baju kain ini, sini tasnya, sendalnya dibawa ke dalam, yang sendal dibawa keluar, yang itu dibawa ke dalam sepatunya. Rasulullah begitu. Sehingga dia sibuknya Siti Aisyah waktu dia mau pulangnya Rasulullah itu dibawain ke dapur, ke dalam dibawa diangkutin, itu Rasulullah sempat bikin minum sendiri, Pak. Rasulullah bikin minum sendiri. Waktu dia minum bikin sendiri, kelenting. Siti Aisyah dengar, "Ya Rasulullah, kau melakukan apa?" Apa kata Rasulullah? "Aku sedang membuat minum ya Aisyah." Apa kata Aisyah? "Jangan ya Rasulullah, jangan kau buat minum sendiri. Kalau kau buat minum sendiri, di mana surga buat aku ya Rasulullah?" Bapak kira-kira gitu nggak istri di rumah? Kalau kita lagi bikin minum, bini kira-kira bilang nggak? Jangan bang, biar ayang buatin. Ntar kalau abang yang buat sendiri, di mana surga buat saya? Begitu nggak Pak? Yang ada kita lagi bikin teh, dia sambil megang remote TV, setel TV, jetel Haji Muhyiddin. Pak ketak ditanya, "Bang lagi ngapain bikin teh?" "Sekalian bang 2." Begitu. Iya. Siti Aisyah nggak begitu. Makanya Rasulullah sayang banget. Pas gitu Rasulullah pernah pulang Pak, dilihat Siti Aisyah lagi tiduran di depan tuh. Nunggu Rasulullah pulangnya udah larut malam. Lagi tiduran dia di situ. Pas lagi tiduran, wah, ya gimana nih? Dia lihat kata Rasulullah bukan sendiri, sama temannya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pas gitu dia masuk ke dalam, dia lihat sama Rasulullah, waduh, istriku sedang tidur. Ya, kalau tidur di bawah, kalau dulu belum ada mebel Pak, dulu tidur di karpet di bawah. Apalagi rumahnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah angkat Pak. Yang namanya Siti Aisyah diangkat pelan-pelan. Diangkat tuh dia sambil nyebut-nyebut, "Aduh, yayangku, ya kau tertidur di tengah-tengah." Sambil diciumin keningnya oleh Rasulullah itu Siti Aisyah. Itu diangkatnya Siti Aisyah dari bawah, mau dipindahin ke dalam Pak. Itu cemburu tuh Sayyidina Umar. Karena dilihat Rasulullah SAW mengangkat Siti Aisyah penuh dengan kasih sayang. Diangkat Pak. Kata Sayyidina Umar, "Aku cemburu ya Rasulullah." Cemburu apa? "Aku cemburu ya Rasulullah." Cemburu sama siapa? Kepada engkau ya Rasulullah aku cemburu. Karena aku cemburu tadi melihat kau begitu mesra mengangkat istrimu dari bawah sampai ke atas penuh kasih sayang, kau taruh perlahan-lahan di atas tempat tidur. Begitu, itu kan istri aku. "Iya betul ya Rasul, istri engkau, tapi aku cemburu tidak bisa berbuat seperti itu." Loh, kenapa? Kalau sama istri silakan aja berbuat. Kalau di rumah, angkat, pindahin. Kalau dia lagi tidur di bawah, angkat, dia tidur di bawah, pindahin ke tempat tidur, ke tempat yang pantas. Kenapa kau tidak seperti itu ya Umar? "Begini ya Rasulullah, aku tidak bisa." "Kenapa kau tidak bisa mengangkat istrimu?" "Karena istriku gemuk ya Rasulullah." Begitu Sayyidina Umar nggak bisa ngangkat istrinya, cemburu sama Rasulullah. Rasulullah bisa angkat istrinya, pindahin ke tempat tidur. Sayyidina Umar nggak bisa. Kenapa? Bininya kegemukan. Jadi nggak bisa angkat. Begitu, itu malah lain lagi urusannya ya Umar. "Iya ya Rasulullah." Pernah Rasulullah diomelin sama bininya. Ya, satu hari ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Dijawab sama Sayyidina Umar, "Waalaikumsalam." Habis beri salam begitu, habis jawab oleh Sayyidina Umar, tuh tetamu nggak jadi, pulang lagi Pak. Pulang. Kata Sayyidina Umar, "Mana dia itu orang?" Besoknya datang lagi. "Ya Umar, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemarin ente udah datang kemari memberi salam. Ane jawab, ente pulang. "Betul ya Rasulullah. Ya, engkau seorang Amirul Mukminin. Aku sebagai rakyatnya datang nih kepada engkau. Ya, ingin mengajukan sesuatu." "Tentang apa ya wahai sahabatku?" "Aku datang kemari karena aku tahu engkau Amirul Mukminin, seorang kepala negara, bisa menyelesaikan masalah. Terus kok nggak jadi ente pulang?" "Begini ya Amirul Mukminin, kemarin ane datang kemari memberi salam, ane ini bawa masalah. Masalahnya nih ane pengen persoalan ini selesai." "Persoalan apa?" "Ane ini rumah tangga ame harim ribut mulu setiap hari." "Terus datang ke ane apa urusannya?" "Kan ke Amirul Mukminin, kepala negara, pasti bisa selesaikan masalah ini." "Lah, kemarin kenapa ente pulang?
Enggak jadi Amirul Mukminin, ane datang kemari, ane pengen ngadu urusan rumah tangga, ya, ane pikir kalau ngadu ame ente bakal selesai, terus lah ane gimana selesai? Ente sendiri lagi diomelin sama bini ente. Oh, enggak. Ane enggak diomelin, ane cuma ribut-ribut dikit aja. Iya, ane mau ngadu masalah rumah tangga, ane lihat yang ane mau laporin lagi ribut sama harim, ane enggak jadi, ane pulang. Tapi sekarang gimana? Sekarang ane lihat ente udah enggak ribut. Iya. Gimana ya Amirul Mukminin? Sekarang begini, kalau harim lagi ngomong, kita dengerin aja. Jangan kita balikin. Kalau biasanya dia begitu. Kalau dia ngomong sedikit, kita jawab dikit aja. Dia lebih marah sama kita. Terus gimana? Dengerin aja dulu, kata Amirul Mukminin. Ente begitu ya Rasul, ya Amirul Mukminin. Betul, Anda dengerin aja. Jadi kalau dia ngomong, dengerin aja dulu semuanya. Insya Allah akan penuh, ketemu jalan keluarnya. Kayak begitu. Kita contoh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat, semuanya enggak ada yang terpisah. Semuanya berjalan dengan baik. Makanya carilah yang pertama zaujatun salihah, istri yang salihah atau suami yang soleh buat anak-anak kita atau buat anak kita yang laki maupun perempuan, cari yang soleh dan salihah. Apa dikatakan? Kalau udah dikatakan wa tazwijul binti idza balagat, kalau udah sampai jodohnya. Mudah-mudahan ya Pak, kita punya anak-anak yang saleh dan salihah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang kelima apa? Dikatakan wa qada'ud, yang keempat wa qada'ud dain idza balagat. Yang sunnahkan kita segera untuk menyelesaikannya, dikatakan qada'ud dain idza wajaba. Bayar utang. Kalau kita udah punya buat bayar utang, apa kata Rasulullah? Cepat kita bayar. Kalau kita begitu enggak kira-kira? Apa? Ini sunnah Nabi nih. Emang kalau pekerjaan yang kalau dilakukan segera itu kerjaan syaitan, tapi ada yang sunnah Nabi segera kita kerjain. Apa? Qada'ud dain. Qada'ud dain bayar utang. Idza wajaba, kalau udah ada. Kita kadang-kadang kalau udah ada, entar dulu anak kenal ini sama dia, gampang besok aja lunasin. Jangan begitu, ya. Kalau udah ada buru-buru kita lunasin, kita bayar. Kenapa? Urusannya enggak semudah apa yang kita bayangkan kalau urusan utang. Iya, urusan utang tuh, urusannya sampai ke akhirat Pak. Jangan kita anggap remeh urusan utang, ya. Jadi kalau urusan utang disebut qada'ud dain idza wajaba. Buru-buru kita lunasin kalau udah ada. Jangan kita tunda-tunda. Singkat saja. Kemudian yang terakhir yang kelima, wa taubatu minadz-dzambi idza farata. Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala buru-buru. Idza farata. Kalau udah berbuat dosa buru-buru minta tobat. Kita kadang-kadang ya entar dulu. Bahkan kita sengaja berbuat dosa. Ada satu kisah, ada satu ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri. Ya, apa dikatakan? Inna fasadal qulub, di antara yang bisa merusakkan hati bisa rusak Pak. Sebelum mati rusak dulu hati nih. Ya, dikatakan hati itu yang ada di dalam dada kita nih. Di dalam dada kita ada hati. Jadi sebelum dia mati, kalau udah mati udah parah. Kalau udah mati udah enggak bakal. Itu ada di dalam kitab Nasai Ulibat, di dalamnya di pasal-pasal yang ke-10. Itu di pasal yang ke-10 ada, ya, sehingga pada suatu saat Ibrahim bin Adham lagi ditunggu-tunggu oleh masyarakat Basrah. Waktu masyarakat Basrah lagi nunggu-nunggu nih, dikit lagi sebentar lagi tuan guru Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi. Sebentar lagi dia datang. Enggak lama datang Ibrahim bin Adham. Pas gitu sampai Ibrahim bin Adham, masyarakat Basrah ini enggak sabaran Pak, buru-buru. Ayo cepat kita tanya sama dia. Apa dia bilang? Wahai guru, kita ini masyarakat Basrah nih sekarang ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepada aku niscaya akan aku beri, kata Allah. Tapi kita ini masyarakat Basrah yang namanya doa udah, yang namanya ibadah udah kita jalanin. Permohonan doa udah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok masyarakat Basrah bukan makin maju, makin kebelangsak, yang dagang makin hancur, yang usaha ini makin rusak. Kenapa wahai Tuan Guru Ibrahim bin Adham? Kenapa ini? Apa yang menyebabkan doa kami enggak naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim bin Adham, apa dia bilang? Oh, ada beberapa hal yang menyebabkan hatinya manusia udah mati. Jadi hati manusia kalau udah mati enggak bakal naik. Dia punya doa, ibadah, pohon kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bakal naik. Apa yang menyebabkan matinya hati manusia? Kata Ibrahim bin Adham, ini ada 10 Pak, satu aja ya. Araftumullah walakin lam tu'addu haqqahu.
Itu yang menyebabkan matinya hati manusia. Apa? Kau kenal Allah, kau tahu Allah, kau sebut-sebut Allah di mana saja kau sebut. Kau doa, kau minta kepada Dia apa permohonannya, kau minta. Kau tahu Allah, tapi lam tu'addu haqqahu, kau tidak tunaikan haknya. Apa haknya? Hak Allah contohnya kayak salat. Ya kita kan kebanyakan doa aja minta, salat kagak. Itu salat yang pertama, Pak. Salat yang pertama ditanya oleh Allah nanti amal kita, yang lain belum. Yang lain belum ditanya, Pak. Yang ditanya salat kita dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama nanti ditanya amal Bapak nih, enggak ada yang lain, enggak ditanya dulu ininya beramal ini enggak. Yang pertama ditanya salat dulu. Fa in tuqbilat, kalau salat Bapak diterima, tuqbil anhu sa'iru amali, semua amal Bapak ikut diterima. Tapi ingat, wa in ruddat, kalau salatnya udah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, radda anhu sa'iru amali, semua amal Bapak enggak ada artinya, enggak ada manfaat apa-apa kalau salatnya itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga, itu hak Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jalani. Makanya sebelum mati kita punya hati rusak dulu. Rusak ini yang sering kadang-kadang kita kerjain. Apa rusaknya hati di antara yang menyebabkan hati manusia rusak? Yuznibuna bi raja'i taubah. Kata Imam Hasan Al-Basri, yuznibuna bi raja'i taubah. Rusaknya hati manusia kalau ada orang melakukan maksiat, gampang. Ntar kita taubat habis ini. Sekali ini doang kita berbuat maksiat, udah gampang, segelas saja. Enggak apa-apa kita nongkrong begini sebentar. Kira-kira ada nggak pernah terlintas di dalam hati kita berbuat dosa seperti itu? Kira-kira pernah nggak, Pak? Nggak apa-apa, udah habis ini kita tobat. Ada nggak yang begitu? Ada, cuman malu aja ngomong. Ya, kita juga kadang-kadang pernah begitu. Nggak apa-apa sekali ini, habis ini kita tobat. Ada nggak begitu? Ini yuznibuna bi raja'it taubah. Ini orang berbuat maksiat dengan harapan entar gampang bertobat. Kalau udah kayak begini nih orang, hatinya udah mulai rusak. Hatinya udah mulai rusak. Kalau udah rusak dikit lagi mati. Kalau rusak masih bisa dibetulin. Radio aja kalau rusak bisa dibetulin, motor rusak bisa dibetulin. Tapi kalau udah mati udah nggak bisa apa-apa. Bisa? Nggak bisa. Hati manusia kalau udah mati begitu, Pak, tadi. Makanya masyarakat Basra nggak ada yang maju, nggak ada yang berhasil pada saat itu. Hatinya sudah mati karena meninggalkan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dikatakan? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera bertaubat. Mudah-mudahan kita walaupun tinggal di lingkungan kita ini senantiasa banyak orang-orang yang bertaubat sehingga terhindar dari malapetaka, musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita orang yang enggak tergesa-gesa dalam melakukan amal-amal yang lain, tapi kita tergesa-gesa dalam melakukan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan dan afiat, dan Allah damaikan rumah tangga kita, jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Dan minta sebagai permintaan terakhir, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, hanya itu saja, yaitu beberapa perkara yang bisa menyebabkan kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.